Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi anabil ulum wal hikam. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah Forum Komunitas Pecinta Quran yang pagi hari ini edisi ke-20, bertepatan edisi ke-20 tanggal 30 November tahun 2025, bertepatan 9 Jumadil Akhirah tahun 1447. Marilah yang pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih diberikan kesempatan masih hidup. Semuanya masih hidup ya? Semangat? Jangan ada yang mencret ya. Semangat semuanya. Marilah kita dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua ini, kita sambut dengan rasa syukur, dengan banyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan syukur kita ini Allah semakin menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan, tercurahkan, teranugerahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kita semuanya berusaha menjadikan beliau sebagai teladan yang terbaik kita semuanya, dan insya Allah kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya. Dan salah satu sunnahnya adalah sunnah Rasulullah, adalah beliau di antara orang manusia hamba Allah yang sangat-sangat cinta kepada Al-Quran. Oleh karena itu hari ini kita sudah melaksanakan di pesantren PPT Kimanal Islam Indonesia ini, yaitu seperti biasa setiap 8 sekali Ahad lagi ada pembacaan 10 juz. Ini semoga menambah berkah. Ini acara ini sebenarnya tidak hanya khusus untuk para santri, tapi para santriwati, alumni dan warga di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang mau kesini silakan, karena kita namanya PPT Kimanal Islam Indonesia. Jadi siapapun yang merasa orang Indonesia silakan untuk hadir untuk bersama-sama kita mengharapkan barokah Al-Quran. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, singkat saja, nanti ini tausiah dulu ya, 15 menit. Nanti kita sambung, selanjutnya adalah di akhir acara doa bersama ya. Doa memohon kebaikan untuk kita semuanya, kaum muslimin, khususnya untuk PPT Kimanul Islam Indonesia. Manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Ada gak manusia yang gak punya masalah? Ada? Gak ada. Manusia pasti punya masalah. Orang yang gak punya masalah berarti orang gila. Benar ya? Orang gila itu makan dari tong sampah enak ya. Orang gila itu jalan gak pakai pakaian enak. Orang gila itu gak ada aturan, bebas. Betul? Nah. Orang gila itu misalkan gak mandi seminggu aman. Betul? Mandi sampai 3 hari 3 malam. Ini kira-kira apa ini? Semoga bukan orang gila ya. Karena makanya orang yang waras, orang yang berakal itu pasti dia akan menghadapi masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah dia harus menaati peraturan misalkan. Masalahnya dia jangan melanggar peraturan. Seperti itu. Oleh karena itu masalah manusia itu intinya terbagi dua ya. Pertama ada masalah dunia, ada masalah akhirat.
Dunia orang punya masalah, nggak punya uang, ada masalah nggak punya pekerjaan, ada masalah dia sering sakit-sakitan, kena angin melebat, kena hujan pilek, misalkan. Ada lagi kedua namanya masalah akhirat. Nah ini penting ini. Kalau orang sakit flu, sakit ginjal, sakit liver, sakit tumor, paling-paling apa? Kalau masalahnya nggak bisa sembuh apa? Hasilnya? Orang kalau punya penyakit kanker nggak sembuh hasilnya mati, ya. Beda dengan penyakit akhirat. Kalau orang punya penyakit akhirat, kufur, syirik, sombong, iri hati, dengki, hasilnya apa? Masuk neraka. Oleh karena itu, hadirin hadirat mari ya, kita ini harus peduli melihat masalah kita. Masalah kita itu apa itu? Mari sebelum kita masuk di sesi yang terakhir, bagaimana cara kita menghadapi masalah. Di poin yang kedua, saya akan menyampaikan sedikit mengenai bagaimana tips cara para nabi itu mereka menghadapi masalah. Nabi Ayub punya penyakit kulit. Dia mengeluh pada Allah, "Anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku terkena penyakit, Engkau Maha Pengasih. Jadi kita kalau punya masalah, mengeluhlah kepada Allah. Jangan mengeluh sama siapa? Sama orang yang enggak jelas, ya. Jangan mengeluh sama orang yang dia malah menambah masalah. Kita mengeluh kepada Allah. Yang kedua, Nabi Zakaria ketika belum punya anak berdoa, dia istrinya sudah tua, nggak mungkin punya anak, usianya udah ratusan tahun. Tapi Nabi Zakaria berdoa, "Ya Rabbi la tadarni farda." Wahai Tuhan, jangan kau biarkan aku sendiri saat ini, nanti ketika tua sendiri lagi. Seperti ini ya. Jadi mengeluh kepada Allah. Allah kemudian mengabulkan. Nabi Zakaria diberikan anak, yaitu Yahya, Nabi Yahya. Yang ketiga, Nabi Nuh mengatakan, "Rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fatha." Ya Allah, kaumku telah mendustakanku, maka berikanlah aku pertolongan, dan wanajini wa ma ma'aya minal mu'minin, selamatkan aku dan orang yang beriman yang bersamaku. Yang keempat, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ketika Nabi Yusuf itu hilang ya, dia ditenggelamkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Nabi Yakub itu punya firasat Yusuf masih ada, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Nabi Yakub ini seperti dicuci otaknya. Kenapa? Anak-anaknya datang, ini dari saudara yang beda ibu dengan Nabi Yusuf ya. Itu mereka datang, berapa saudara-saudara Yusuf, membawa pakaian Yusuf yang dimakan, dilumuri darah serigala. Kemudian mereka datang kepada Nabi Yakub melaporkan Yusuf dimakan serigala. Nabi Yakub sedih, tapi dia mengatakan, "Innama asku basi wa husni." Aku mengadukan kesedihanku kepada Allah, gelisahku kepada Allah. Kita punya masalah, mengadu kepada Allah. Apalagi kok wangel ya, mengadunya kepada Allah. Kenapa kok susah? Oh, kebanyakan apa? Kebanyakan makan, kebanyakan pikiran, kebanyakan. Nah, ini kita mengadu kepada Allah. Itu diantaranya. Yang terakhir, yang poin yang ketiga, hadirin hadirat segenap jamaah forum komunitas pecinta Quran yang ke-20 ini, edisi ke-20. Bagaimana cara kita menghadapi masalah kita? Kalau kita punya masalah, bagaimana cara kita menghadapi masalah itu? Yang pertama adalah kita hadapi masalah dengan bersyukur. Ini penting ya. Orang kalau punya masalah dan dia melihat betapa Allah memberikan nikmat yang besar,
masalah terasa ringan. Diberikan sakit selama seminggu, wes sepertinya kok lama sekali. Padahal nikmat Allah yang dia berikan, dia sehat itu sehat bertahun-tahun. Kayak sakit sebentar ya, kita lihatlah nikmat yang diberikan ke kita. Pas nggak punya uang, kelihatannya kok segala-galanya. Mumet nggak ada duit. Ingatlah selama ini Allah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, banyak nikmat yang besar yang sebenarnya diberikan kepada kita. Kalau kita melihat musibah itu dari kacamata Allah masih memberikan nikmat yang lebih besar, kita akan terasa ringan, terasa mudah. Yang kedua, cara kita menghadapi masalah adalah caranya kita mendekat diri kepada Allah dengan amal-amal soleh. Ngaji ini angel, yo dihadapi dengan puasa. Puasanya yo bener-bener puasa, sing bener puasa kan. Jangan puasa beduk. Beduknya harus beduk maghrib, bukan beduk zuhur, apalagi beduk duha. Ya. Itu ya. Kalau kita mau sukses, mendekatkan kepada Allah, misalkan pengen jadi orang kaya, ya latihan kaya. Apa itu? Sedekah. Kita pengen jadi orang pinter, ya latihan jadi orang pinter. Apa itu? Orang pinter itu kalau malam meleknya belajar. Bukan. Kalau meleknya ngobrol beda lagi ya. Meleknya belajar. Imam Syafi'i itu dia kalau melek belajar, kalau tidur belajar. Imam Syafi'i ya. Enggak tahu kalau Imam Khalil. Ya, jadi mari manfaatkan waktu. Termasuk kalian yang mau ujian Al-Quran ya, Mas Saleh, Mas Nadri dan semuanya, siapkan waktu dengan baik. Gunakan untuk menyiapkan ujian. Bagaimana caranya? Ya disiapkan. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi masalah kita? Yaitu kita mengadu, kita menyampaikan masalah kita hanya kepada Allah. Jangan mengadukan kepada orang yang tidak tepat. Sekarang tuh banyak orang mengadunya malah kepada medsos. Orang mengadu pada WA, mengeluhkan masalah pada status Instagram atau WA, Twitter. Bahkan sekarang orang mengadu kepada AI, Artificial Intelligence. Ini mengapa kita nggak mengadu kepada Allah? Allah zat yang bisa merubah masalah menjadi mudah. Kenapa mengadu kepada manusia? Yang terakhir, cara kita menghadapi masalah adalah kita bersabar ketika menghadapi masalah kita. Artinya bersabar itu kita harus punya kekuatan. Karena setiap masalah, kesulitan, yakinlah di sana itu ada yang namanya kemudahan. Demikian untuk tausiah hari ini ya, pertepatan FKPG ke-20. Insya Allah nanti FKPG ke-21 kemungkinan bertepatan tanggal 4 Januari 2026. Tahun depan kita ketemu, Desember tidak ada. Tanggal 4 Januari insya Allah kita ketemu untuk FKPG edisi ke-21. Semoga yang hadir di sini masih diberikan panjang umur dan masih bisa ketemu lagi di tempat yang sama ya. Mas Soleh, Mas Nadib, semangat kalian, ngajinya semangat ya, jangan tergoda. Pondoknya kok sepi ya, lah kok rame malah langsung ngaji ya. Mak ono santri 1000 bisa ngaji Mas Soleh? Bisa ora? Bisa ngaji? Saya kok nggak bisa. Lalu sampean ngaji wong kon nanti langsung ngaji kok. Sekarang yang jadi masalah bagaimana kita ya? Kalau kita punya semangat arep wong 1000, 2000, 3000 siap. Tapi kalau kita nggak siap, karo wong loro yo ora iso, wong 10 ora iso, wong 10 ora iso ya. Maka mari kembali ke kita harus punya semangat ya. Semoga tahun depan 2026 4 Januari FKP ke-21 Mas Nadib, Mas Solil itu masih diberikan umur yang panjang, bisa ketemu di tempat ini ya. Nanti insya Allah setelah tausiah saya tutup, kita lanjutkan doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.